dari sebuah kota kecil keluar banyak zombie. Ketika diganggu, saya sih tidak merasa takut, karena kalau kita terlalu takut justru mereka semakin mendekatkan, mengajak mereka untuk bermain. Jika kamu bisa melihatnya, itu adalah Riani yang menarik rambut saya. Cerita mereka juga ingin didengar. Viewers, saya The Secret Riana. Kita akan berada di eksklusif Star Pro. Wow, aku deg-degan. Ini suasananya agak beda, openingnya beda, dan ini halo Kak Riana. Oke, aku bingung. Aku bingung viewers, bagaimana aku menyapa dia. Halo Kak Riana, apa kabar? Baik. Oke Kak Riana, terima kasih sudah datang di Star Pro, di eksklusif. Hari ini kita ngobrol-ngobrol, tapi aku deg-degan loh ini. Ini horor banget jadi kesannya. Kak Riana, boleh sedikit senyum barangkali ke kamera? Oke, itu adalah senyum dari Kak Riana yang menjadi ciri khasnya seorang The Secret Riana. Tapi kita eksklusif, terima kasih banget sudah datang. Beneran loh, suasana seketika mencekam. Kak Riana apa kabar? Baik. Oke, saya atau mungkin banyak orang pasti tahu bahwa mengenal seorang The Secret Riana ini pertama kali pasti dengan dunia mentalisnya, ilusionisnya. Tapi saya yang nggak pernah lupa adalah ketika dia sukses dan viral di America's Got Talent. Boleh sedikit Kak Riana spill cerita, flashback lagi, mengenang lagi momen viral dan kesuksesan itu? Ya. Mungkin sebelum America's Got Talent, sebelumnya saya kan di Asia's Got Talent. Karena beberapa videonya viral di YouTube dan sosial media, barulah akhirnya produser dari America's Got Talent mengundang saya untuk mengikuti kompetisi di sana. Oke. Jadi sekitar 1 tahun setelah Asia's Got Talent. Nah, sebelum di Amerikanya deh, pertama kali bisa sampai mengikuti Asian Got Talent itu apa nih yang motivasi seorang Riana untuk ikut ke sana dengan membawa karakter seperti ini gitu loh? Kebetulan sebelum Asia's Got Talent itu saya mengikuti ajang pencarian bakat juga di Indonesia. Kemudian setelah menjadi runner up di sana, saya sempat vakum karena beberapa lama itu saya dan tim berusaha untuk mematangkan konsep lagi, membuat permainan-permainan baru yang mungkin bisa ditampilkan ke depannya. Kemudian ada kesempatan, ada audisi Asia's Got Talent, saya mendengar itu, kemudian saya mencoba audisi di Senayan pada waktu itu. Oke. Tapi berarti ketika pertama kali masuk itu sudah punya konsep yang sangat kuat ya dari seorang sosok yang mau dibentuk dalam ajang pencarian bakat itu. Iya, betul. Oke. Boleh kasih tahu dulu deh, mungkin belum banyak orang yang tahu kenapa memilih karakter The Secret Riana atau Riana Suci ya kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Awalnya yang terfikir seorang Kak Riana sendiri dengan identitasnya seperti ini apa sih? Karena saya memang menyukai dengan hal-hal mistis dan juga film-film horor. Jadi saya memilih untuk menampilkan storytelling dan magic saya ke arah mistis. Kemudian waktu di pencarian bakat di Indonesia, kebetulan saya mendapat titel The Secret itu, sehingga saya semakin membawanya menjadi The Secret Riana ke depannya. Oke. Umur berapa merasa tertarik kemudian mendalami dunia mistis atau dengan hal-hal yang seperti ilusionis? Sejak kecil. At least SD, usia SD? Iya. Karena ayah kalau nggak salah juga punya ketertarikan dengan hal yang sama dengan Kak Riana ya? Betul. Oke, aku deg-degan.
Hal apa yang dipelajari sih dari seorang The Secret Rihanna ini sebenarnya, yang dipelajari, yang dikuasai, yang kemudian ingin disampaikan menjadi identitasnya? Saya ingin menampilkan permainan atau pertunjukan sulap dengan dibalut dengan sebuah cerita yang menarik yang mungkin belum pernah didengar oleh penonton sebelumnya. Itu kemudian sosok The Secret Rihanna ini hadir. Iya. Oke. Butuh waktu berapa lama mematangkan konsep atau bagaimana men-storytellingkan teknik sulap itu sendiri untuk meyakinkan siapapun yang melihat Rihanna ini? Kebetulan untuk setiap pertunjukan memang dimatangkan beberapa bulan sebelumnya. Jadi dimulai dari ide cerita, ide konsep, seperti apa yang ingin ditampilkan, kemudian biasanya berangkat dari film horor atau saya membaca buku-buku sulap atau juga video-video sulap dari pesulap lain. Kemudian saya membawa ide tersebut ke tim saya, kemudian kita matangkan lagi, diskusikan seperti apa permainannya, seperti apa konsepnya. Okay. Teknik sulap apa? Kan sulap itu kalau nggak salah banyak teknik, kayak apa? Teknik bagaimana, pokoknya bagaimana meyakinkan semua yang melihat gitu loh. Kalau dari Rihanna sendiri, teknik apa nih yang paling menjadi andalan? Kayak apa sih, kayak memindahkan barang, apa namanya, teletaktis? Telekinesis. Telekinesis tuh? Itu Kak Rihanna juga mendalami itu kan? Iya. Itu bagaimana tuh Kak bisa memilih hal itu, dan apa yang menarik telekinesis itu sendiri? Kenapa saya memilih telekinesis sebagai salah satu mungkin identik atau ikonik dari saya? Karena telekinesis menurut saya itu kan menggerakkan suatu benda dengan pikiran. Di mana kita harus memfokuskan pikiran kita. Jadi the power of mind. Itu yang kemudian menjadi ikon gitu. Tapi sejauh ini teknik-teknik itu selalu digunakan dalam setiap atraksinya, dalam setiap pertunjukannya Rihanna kah? Hampir di setiap pertunjukan saya menggunakan dari konsep teknik tersebut, tapi mungkin kadarnya tidak sepenuhnya itu yang menjadi utama. Jadi terkadang hanya sebagian kecil pendukung saja dari pertunjukan yang saya tampilkan. Berarti pertunjukan secara umumnya hanya justru lebih mengedepankan sosok misteriusnya seorang Rihanna ini, atau seperti apa? Sebenarnya setiap pertunjukan saya tidak selalu tentang misteri dari saya sendiri, tetapi juga terkadang dari cerita apa yang saya sampaikan pada saat itu. Cerita apa yang disampaikan artinya bukan dari pengalaman pribadi kah, atau pengalaman yang saat itu dirasakan, atau seperti apa? Kembali lagi, setiap pertunjukan yang saya tampilkan tidak semuanya berasal dari pengalaman pribadi, tetapi bisa juga dari pengalaman orang-orang di sekitar saya. Itu yang kemudian dibawa dan dikemas dalam sebuah pertunjukan. Iya. Ingat nggak Kak, dari dari Asiannya dulu gitu loh, pertunjukan atau pengalaman seperti apa yang ketika itu dibawa dan kemudian itu bisa dibilang menjadi start, bukan awal ya, tapi yang kemudian membawa nama Rihanna lebih besar di America's Got Talent next-nya. Pertunjukan seperti apa sih? Pertunjukan waktu Asia's Got Talent, sebenarnya awalnya waktu saya audisi juga tujuan saya dan tim itu hanya ingin membawa seni sulap ke kancah Asia. Tidak terpikirkan sama sekali bahwa akan menang, justru. Nah, dari permainan saya waktu audisi ternyata viral dan membawa saya menuju ke grand final. Nah, akhirnya permainan yang mungkin tidak terlupakan untuk saya ya permainan di grand final itu, di mana dari sebuah kota kecil keluar banyak zombie. Keluar banyak zombie. Keluar banyak zombie. Itu dari pengalaman pribadi atau dari ada inspirasi dari cerita lain? Sebagian besar di situ ada inspirasi dari mitologi Yunani tentang sebuah kotak Pandora. Berangkat dari situ kemudian dikembangkan gitu. Tapi selanjutnya mencari ide-ide agar sosok ini tetap kuat tanpa membuat jenuh dengan permainannya, gimana Kak? Kan
tidak mungkin mengulang sukses dengan Kotak dan Zombie itu. Kemudian apalagi dapat undangan yang ke American's Got Talent. Menciptakan permainan yang beda tapi tidak lepas dari sosok The Secret-nya Rihanna. Nah, sebenarnya kalau kita bicara di kancah internasional atau di luar negeri, justru mereka ingin melihat signature dari pesulap tersebut. Jadi bisa dibilang seorang pesulap membawa sebuah permainan yang ikonik dari dia, dan itu dibawa kemana-mana. Justru orang dari luar negeri ingin melihat itu secara langsung. Oh, jadi itu yang kemudian lebih dimatangkan dan terus dimainkan ke dalam event yang American's Got Talent. Iya, jadi jika kakak lihat permainan saya, mungkin ada beberapa permainan yang seperti terlihatnya sama. Walaupun saya dan tim mengubahnya beberapa bagian dan mengadaptasikannya ke Amerika atau Inggris gitu. Tetapi memang itu yang mereka inginkan. Justru mereka ingin melihat secara langsung signature dari permainan seorang pesulap itu. Gitu. Justru itu yang membuat nama seorang Rihanna dengan atraksinya yang semakin menjadi ciri khas lah ya, seperti itu. Setelah di Asia kemudian jeda waktu ke American's Got Talent. Iya. Kemudian selain perform di American's Got Talent gitu, sempat ada undangan untuk perform yang lain, misalnya kayak tadi disebutkan bahwa mereka penasaran dengan aksi-aksinya Rihanna. Ada sempat kesempatan untuk itu juga nggak sih? Setelah America's Got Talent, sebenarnya setelah itu diundang ke Britain's Got Talent, tapi khusus untuk All Champions. Jadi di mana semua peserta yang sudah pernah bermain di Got Talent dunia itu diundang ke sana mewakili negaranya. Nah, setelah itu saya juga diundang ke America's Got Talent lagi, tetapi untuk khusus All Star. Jadi itu mirip seperti yang Britain, yang memang terkenal atau pilihan-pilihan dari Got Talent dunia. Kemudian saya juga pernah diundang ke sebuah program televisi yang sudah melegend dari beberapa tahun lalu di Amerika. Itu program acaranya khusus tentang pesulap-pesulap, Masters of Illusion. Oke. Itu juga tetap di Amerika. Iya, itu berarti juga di Amerika. Cukup lama di sana juga memperdalam itu, atau sempat bolak-balik dengan jadwal-jadwal undangan yang seperti itu? Selalu bolak-balik, tidak paling lama 2-3 minggu atau sebulan gitu di luar negeri. Oke. Apa yang dirasakan kakak ketika dengan karakternya, dengan permainannya itu mengulang tapi mungkin di momen atau di event yang berbeda? Apa yang dirasakan? Apakah ada kesulitan dengan hal-hal itu? Atau justru malah semakin mantap karena seperti mengulang kemudian menambahkan hal yang baru? Di setiap pertunjukan tentunya walaupun mungkin beberapa permainannya ada yang sama, tapi tetap perasaannya beda dan selalu merasa tertantang. Karena saya bermain di depan orang yang berbeda, audiens yang berbeda. Mungkin bagaimana mereka menyikapinya juga berbeda. Jadi itu cukup menjadi suatu tantangan dan ya sangat sesuatu hal yang baru sih. Total ada berapa negara sampai hari ini di mana The Secret Rihanna ini beraksi dengan penonton yang pasti macam-macam? Total ada berapa negara, inget nggak? Kalau totalnya mungkin saya kurang tahu jumlahnya ya. Kebanyakan kayaknya, luar biasa banyak ya. Karena selain di luar Got Talent itu juga ada, saya mengadakan seperti solo magic show. Jadi kalau di musik mungkin disebutnya konser. Ya, kalau ini saya solo magic show performance. Dan itu juga di beberapa negara? Kemarin sempat di Malaysia, di Singapura, dan juga di Perth. Yang 14 hari itu di? Di Australia, di Perth Australia, Perth tapi Australia. itu sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Itu maksudnya 14 hari pertunjukan itu secara berurutan? Atau seperti apa tuh, Kak? Iya, waktu di Perth itu memang secara berurutan setiap hari. Sehari 1 kali di weekdays, dan untuk di weekend 2 kali. Oh, oke. Berarti memang semacam konser yang terplanning untuk waktu-waktu itu gitu loh. Selama proses keliling, sebutlah kita keliling ke beberapa negara dengan membawa atraksi apa segala macam,
ada momen yang paling berkesan atau sulit menghadapi audiensnya ketika apa? Mungkin kesulitannya lebih ke waktu itu saya pernah tampil di Italy Got Talent, di mana juri-jurinya tidak memakai bahasa Inggris. Mereka tidak bisa pakai bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Itali. Iya, jadi itu merupakan kesulitan, mungkin lebih ke kendala bahasa. Oke. Tapi secara atraksi sama sekali tidak mempengaruhi. Secara atraksi tidak ada kendala, jadi saya disuruh waktu itu belajar sedikit-sedikit bahasa Itali supaya mereka juga mengerti apa yang ingin ditampilkan, dan tapi ya feedback dari mereka memakai bahasa Itali. Jadi saya mendengar dari translator. Oh, ada translator yang tetap menyampaikan bahwa ceritanya cerita atau kisah yang dibawa oleh Rihanna ini tetap nyampe lah ke audiensnya, seperti itu loh. Iya. Total sejauh ini sudah berapa lama nih seorang Rihanna dengan identitasnya yang seperti ini? Total ada berapa tahun ini dengan nama The Secret Rihanna-nya? Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun Iya, dengan namanya. beberapa belas tahun lah. Beberapa tahun, 10 tahun lebih lah ya gitu loh. Sulit nggak sih membentuk kemudian mempertahankan itu? Mungkin ketika membentuk itu perjuangan yang bukan hal mudah melalui pencarian bakat, tapi kemudian dengan perform keliling negara itu juga salah satu bentuk mempertahankan The Secret Rihanna eksistensinya. Sebenarnya kalau ditanya, mungkin saya sih tidak merasa sulit untuk menjadi The Secret Rihanna ini, karena memang apa yang saya tampilkan yaitu memang diri saya sendiri, jadi tidak ada kesulitan. Dunia sulap ini kan oke lah kalau di luar negeri kita melihat itu cukup rame. Indonesia juga perlahan akhirnya menerima itu. Apa yang terfikirkan oleh Kak Rihanna pertama kali memutuskan terjun di dunia hiburan dengan sebagai sosok yang agak beda dari yang lain, dengan kemampuan sulapnya, dengan mentalisnya, ilusionisnya seperti ini? Apa yang terfikirkan dengan awal mulanya? Awal mulanya karena saya memang menyukai dengan dunia magic, kemudian saya menyukai film-film horor, dan juga senang sekali bercerita. Kemudian saya terfikirkan bagaimana kalau ini dibuat dalam sebuah pertunjukan. Dan ternyata memang antusias dari penonton, feedback dari penonton banyak juga yang menyukainya. Jadi kenapa tidak dilanjutkan? Oh, tidak menyangka lah ya ada respon yang luar biasa. Pertama kali pertunjukan atau audiens pertama kali yang melihat aksi seorang Rihanna, inget nggak? Mungkin yang pertama kali dari teman-teman terdekat atau tim saya sendiri sih. Oh, itu yang kemudian meyakinkan seorang Rihanna juga yakin bahwa konsep ini bisa menjual lah, sebutlah seperti itu gitu loh. Kak, aku pengen tahu dong, tadi kan dibilang keliling ke beberapa negara, bahkan ada sampai selama 14 hari untuk segala aksinya itu, performnya itu. Otomatis butuh konsentrasi yang sangat fokus kan, menjaga konsep yang akan dimainkan gitu loh. Pernah ke distract nggak dengan kalau misalnya dalam momen pencarian bakat dengan talent-talent lain atau dengan audiensnya, dengan kondisi negaranya, ke distract nggak dengan membawakan karakternya ini? Mungkin bisa dibilang saya cukup adaptasi dengan keadaan-keadaan entah mungkin di negara lain atau kondisi audiensnya. Jadi ya awalnya mungkin merasa agak kaget, tetapi ke belakangnya saya sudah bisa menghandle lah. Oke. Pernah ada pengalaman yang the real misterius dari seorang Rihanna ketika datang kemana untuk perform kemudian mengalami hal yang mungkin tidak dialami dalam konteks misterius? Mungkin saya pernah mengalaminya tapi tidak pada saat perform, tetapi sebelumnya justru. Waktu itu beberapa kali ada gangguan ketika saya di Malaysia. Itu ada yang seperti mengetuk-ngetuk pintu di kamar hotel. Ketika saya buka, tidak ada orang. Lalu
tidak lama kemudian telepon di kamar itu bunyi. Ketika diangkat, itu hanya suara orang tertawa. Hanya suara orang tertawa. Mungkin semacam kuntilanak gitu. Suaranya waktu itu pria, Oh, tidak terlalu kencang, tapi tertawa. itu gangguan pertama kali yang dirasakan atau sebelum-sebelumnya justru Riana sudah cukup dekat dengan gangguan-gangguan seperti itu? Sebelumnya memang mungkin ada gangguan-gangguan, tetapi yang tidak terlalu mengganggu. Nah, yang paling mengganggu yang merasa sampai ada bunyi dan telepon segala macam, ya itu waktu di Malaysia sih. Oh, gimana? Karena sudah dekat dengan hal seperti itu, juga sempat merasa takut nggak sih Kak? Ya meskipun image misteri juga nempel di seorang Kak Riana, tapi ketika realnya digangguin, seorang Riananya sendiri yang diganggu, rasa takut itu tetap ada atau justru merasa akan menjadi menjadi bahan buat perform? Ketika diganggu, saya sih tidak merasa takut, karena kalau kita terlalu takut justru mereka semakin mendekatkan. Oke, oh konsepnya seperti itu ya. Ketika kita takut, mereka akan semakin mendekat. Oke. Koreksi kalau salah ya. Kakak tuh pernah dapet dianggap mengikuti aliran sesat. Itu gimana tuh Kak? Pernah katanya ada yang menganggap seorang Secret Riana ikut aliran sesat karena image-nya yang mungkin misterius ini ya gitu loh. Apa tanggapan Kak Riana sendiri? Apalagi dengan tadi pengalaman diganggu. Kebetulan saya baru mendengar ini sih kalau dibilang aliran sesat ya. Tapi nggak ada sama sekali untuk aliran sesat segala macam Bu. Dengan maksudnya dengan kemampuannya Kak Riana sendiri. Saya sih tidak merasa itu sebuah aliran sesat, karena apa yang saya tampilkan di televisi adalah sebuah pertunjukan Ilusionisnya tadi ya kayak gitu. Sulit nggak Kak menghadapi audiens bukan di luar negeri ya, di Indonesia gitu, dengan sulap yang kalau dulu nih image sulap tuh masih hanya ada di badut ulang tahun yang terkesannya lucu, kemudian Kak Riana membawa sulap dengan terkesannya misterius untuk audiensnya Indonesia, membentuk bahwa mereka harus percaya nih dengan aksinya Riana. Mungkin kalau untuk audiens Indonesia, memang cara mengapresiasi dari penontonnya mungkin sedikit berbeda dengan penonton luar negeri. Pastinya. Dimana kalau di Indonesia ada sebuah pertunjukan sulap terutama, pasti mereka sudah merasa kayak, ini tidak mungkin, atau ini pasti seperti ini. Mereka bukan menonton sebuah pertunjukan sulap sebagai sesuatu karya seni yang harus dinikmati, tetapi mereka mungkin melihatnya dari sisi lain yang kalau seperti itu aja saya juga bisa atau apa, bukan menghargai dan menikmati sulap itu sendiri sih. Oke. Itu sampai saat ini masih dirasakan ketika perform di Indonesia dengan itunya, kesulitan untuk membuat mereka menikmati apa yang dilakukan oleh seorang Secret Riana. Sampai saat ini mungkin bisa dibilang lebih baik, tetapi ya masih berbeda dengan penonton luar negeri ya, yang menghargai seni sulap itu sendiri. Karena di luar lebih diapresiasi tentunya sepertinya kayak gitu. Tapi sebenarnya butuh sejak umur berapa sih mempelajari teknik atau tadi yang telektaktis itu? Umur berapa kemudian belajar dengan teknik ilmunya, umur berapa itu? Ketika itu saya berhubungan dengan dunia telekinesis dan sebagainya mungkin mulai sekitar 7 tahun. Berarti SD sudah mulai? Ketika saya menemukan boneka Riani di lemari rumah saya. Itu boneka siapa Kak? Boneka itu sudah ditemukan di dalam lemari yang sudah lama sih waktu itu. Oh jadi bukan boneka yang sengaja, kan suka dibawa-bawa kan, itu bukan berarti sengaja dibeli atau kakak membeli itu untuk kebutuhan properti kayak gitu, bukan ya? Bukan. Dari menemukan boneka itu kemudian belajar. Kenapa boneka itu menjadi trigger utama untuk akhirnya belajar itu? Ada apa dengan boneka Rianinya sendiri? Karena Riani sering mengajak saya bermain.
Riani sering mengajak. Oke, berarti ini ada kemampuan yang kita nggak nyampe nih. Karyana berarti punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka, makhluk yang bukan manusia pada umumnya, seperti itu. Saya bisa merasakan dan berkomunikasi dengan mereka. Oke. Komunikasi apa yang didapatkan informasi dari boneka Riani ini ketika itu pertama kali melihat? Sangat banyak, dan Riani seringkali mengajak saya bermain. Oke. Menjadi teman kecil juga akhirnya seperti itu. Adakah Riani yang mengajak untuk Riana benar-benar menjadi bagian dari hidupnya atau dari dunianya? Kita berdua saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Itu juga yang kemudian kakak selalu membawa Riani dalam setiap pertunjukan ya? Iya. Oke. Dari sosok Riani ini dengan karakter yang dibangun oleh Riana sendiri, apa nih kak benang merah atau selain itu menjadi yang bagian dari perform, ikatan seperti apa yang mungkin orang nggak tahu tapi Kak Riana sadari itu, kemudian Riani juga mungkin merasa membutuhkan seorang Riana? Karena kita sangat dekat, jadi kita saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Apa yang diceritakan Riani sama Kak Riana? Sangat banyak. Yang paling berpengaruh dengan perjalanan karir kakak? Mengajak mereka untuk bermain. Oh, bermain. Bermainnya ini seperti apa kak? Bermain menganggap ketika di stage itu juga menjadi arena bermainnya Riani kah? Iya, salah satunya seperti itu. Oh, oke. Berarti selama ini pernah nggak kakak perform tanpa Riani? Beberapa pertunjukan pernah dilakukan tanpa Riani. Oke. Ada yang hilang karena tadi seperti dibilang kan saling ketergantungan, keterkaitan. Ada yang hilang nggak ketika tidak melibatkan Riani? Setiap pertunjukan yang tidak ada Riani, tidak ada sebuah kehilangan karena itu memang yang disuruh oleh Riani. Oh, jadi atas permintaan Riani, Kak Riana harus perform tanpa dirinya, gitu loh. Kenapa Riani sampai menganggap perform itu tidak perlu ada dia, hanya seorang Riana sendiri? Karena ada beberapa alasan tergantung pertunjukannya. Misalnya ada yang mereka tidak mau jika ada Riani. Oh, oke. Berarti itu murni dari Riani yang mau ya, bukan dari Riananya yang menghendaki itu. Kak, ini kan image kakak dari awal sudah, maaf, agak sedikit misterius. Kemudian tadi di awal bahkan saya sudah menyadari ada gerakan bagaimana kakak selalu mengibas rambut. Itu momen apa yang Kak Riana harus melakukan itu? Jika kamu bisa melihatnya, itu adalah Riani yang menarik rambut saya. Oke, artinya secara fisik Riani tidak ada, tapi sebenarnya Riani ikut di sini. Oke. Menjaga image yang terus seperti ini dalam waktu yang nggak sebentar ya, 10 tahun lebih. Pernah nggak seorang Riana, the real Riana dalam dunia nyata, bukan sebagai The Secret-nya, merasa capek? Di dalam dunia nyata, saya tidak pernah merasa lelah.
Karena seperti yang saya bilang bahwa Secret Rihanna itu adalah diri saya. Jadi saya tidak merasa lelah untuk menjadi diri saya sendiri. Berarti dalam kehidupan sehari-hari pun Kak Riana seperti ini? Respon keluarga, respon teman dekat atau sekitarnya seperti apa Kak? Seorang Riana ini bisa enjoy nggak sih? Bisa seperti remaja atau orang pada umumnya? Respon orang di sekitar saya sudah biasa melihat saya seperti ini, dan ya apa yang saya lakukan sehari-hari ya membuat saya nyaman. Berarti ini benar-benar sosok Riana ini di stage atau backstage memang adalah real diri sendiri gitu loh. Seperti itu ya gitu. Apakah ini juga permintaannya dari Riani? To be yourself? Dengan The Secret-nya Riana itu? Iya. Ya berarti komit dengan ini. Kebayang nggak butuh kira-kira sampai kapan sih seorang Riana akan seperti ini dengan membawa karakternya yang secara tidak langsung mungkin dibentuk dari umur 7 tahun tadi ketika ketemu Riana. Apa yang terbayang dari Kak Riana sendiri untuk beberapa tahun ke depan dengan karakternya yang sudah menempel seperti ini? Tentu dengan karakter ini, di mana karakter diri saya sendiri, saya akan membawanya ke depannya. Karena di tahun depan, saya dan tim saya sudah mempunyai beberapa rencana yang mungkin bisa dibawa ke sesuatu yang lebih besar lagi. Oh oke, sesuatu yang lebih besar. Tadi Kak Riana hobi nonton film horor, kemudian baca-baca buku horor. Terfikir untuk bikin film tentang sosok Riana sendiri ini? Kebetulan untuk film, saya sudah pernah mempunyai film, ada 2 judul. Yang pertama The Secret Rihanna Beginning, dan yang kedua The Secret Rihanna Bloody Mary. Untuk yang film pertama, The Secret Rihanna Beginning, memang menceritakan tentang diri saya sendiri, The Secret Rihanna, dan yang kedua cerita tentang Bloody Mary. Oke, berarti nextnya ada series yang lain atau ada film baru untuk Rihanna-nya sendiri terkait dengan tadi punya project yang lebih besar dengan The Secret Rihanna-nya? Kita lihat nanti. Karena kalaupun memang akan ada film baru, saya ingin menjadi penulis naskahnya. Bukan pemain? Bisa jadi pemain juga, tetapi yang terpenting saya menjadi penulis naskahnya. Oke, kalau Kak Riana menjadi penulis naskah, misal pemainnya diperankan oleh yang lain, merasa menjadi lepas nggak sih seorang Rihanna-nya sendiri dari image yang ada tertuang dalam skrip yang ditulis nanti? Ada kekhawatiran itu nggak? Karena kan membangun image-nya cukup kuat nih, kalau diperankan oleh orang lain? Menurut saya tidak masalah jika diperankan oleh orang lain, asalkan naskah kan tetap saya yang menulis. Oh oke. Ruhnya tidak akan hilang tentunya dari seorang Secret Rihanna sendiri ketika itu dimainkan oleh orang lain ya. Harapannya seperti itu. Menurut saya tidak akan hilang karakternya, karena kan seorang aktor pasti juga ada pendalaman karakter terlebih dahulu sebelum pembuatan film. Jadi menurut saya tidak akan masalah. Oke. Kakak sebenarnya bisa melihat the next nggak sih apa yang terjadi esok, apa yang akan dengan dalam banyak konteks, apakah dengan kehidupan kakak sendiri atau ada apa nih dengan sehari atau 2 hari atau tahun berikutnya dengan kehidupan di dunia ini, bisa melihat atau membaca hal-hal seperti itu juga nggak? Menurut saya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Karena apa yang terjadi di masa depan, salah satu andilnya adalah perilaku dari individu orang itu sendiri. Jadi menurut saya, tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apa yang di masa depan. Oke. Ini menarik ya, ketika seorang yang terkenal misterius kemudian dia punya pernyataan seperti itu tadi. Biasanya identiknya kan dengan meramalkan. Kak Riana sendiri dengan hal-hal seperti itu?
Mungkin bukan meramalkan, tetapi kita bisa melakukan sebuah prediksi dari apa yang terjadi di masa sekarang untuk dibawa ke masa depan. Oh, lebih kepada prediksi. Pertimbangan prediksi kalau dari seorang Riana tuh apa Kak biasanya? Kalau untuk melihat the next masa depan lagi, kehidupan setelah hari inilah, apa yang akan terjadi? Prediksinya tuh berdasarkan pertimbangan apa? Apa yang terjadi di masa lalu dan hari ini yang akan menjadi prediksi masa depan. Oke. Kakak bisa melihat prediksi itu hanya untuk sosok untuk kehidupan Kak Riana sendiri, atau bisa melihat orang lain, prediksi orang lain, si A, si B misalnya, nextnya nih orang ini akan seperti ini, juga seperti itu nggak sih? Karena ini sebuah prediksi, menurut saya bisa saja kita melihat seperti apa yang akan terjadi kepada orang A atau orang B di masa depan. Karena kan kita bisa melihat karakter dari orang itu, apa yang pengalaman atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi pada orang itu. Jadi kemungkinan bisa juga kita prediksi. Oh, oke. Berarti tidak semata-mata meramal dengan yang biasanya kita lebih kenal dengan ramalan si A, si B, apa segala macam. Berarti berdasarkan yang sudah terjadi dan yang terjadi saat ini ya kayak gitu loh. Kak, boleh tahu nggak, selain kemampuan Kak Riana dalam dunia ilusionis seperti ini, Kakak sebenarnya untuk memang studinya, pendidikannya memang mengambil tentang ilusionis mentalis ini? Studi secara akademi atau? Iya, secara akademi. Untuk secara akademi saya belajar tentang seni, tapi bukan dalam magic ya, karena di magic di Indonesia tidak ada. Nah, kalau misalnya tadi kakak bilang kalau di Indonesia sendiri magic belum ada secara akademis, terpikir nggak untuk mendalami itu secara akademis tapi di luar? Apalagi kakak kan juga udah perform berkali-kali di negara lain kan? Terpikir seperti itu nggak sih untuk lebih mendalaminya? Mungkin kalau dibilang secara akademis, karena setahu saya dulu yang ada perguruan tinggi magic itu di Korea. Saya tidak tahu apakah masih ada atau enggak di sini sampai sekarang. Tapi kalau secara akademis mungkin agak sulit ya. Mungkin bisa dengan belajar berguru atau private kepada pesulap-pesulap di luar negeri. Oh, gitu. Itu sudah pernah dilakukan? Selama ini belum pernah secara formal untuk belajar langsung, tetapi yang saya lakukan selama ini mungkin bertemu dengan teman-teman magician di luar negeri dan kita berdiskusi, dan itu arahnya salah satunya menjadi pembelajaran juga kan untuk saya. Oke. Ketika ketemu teman-teman magician dari luar, mereka punya backgroundnya masing-masing, dan kakak juga punya background yang sudah sangat kuat dengan sosok The Secret Riana itu tadi. Mengambil ilmu atau mengambil sesuatu yang beda dari mereka untuk kemudian diaplikasikan dalam seorang sosok Riana ini, biasanya apa Kak yang paling menjadi pengaruh kuat? Mungkin yang bisa diambil dari teman-teman pesulap di luar negeri ketika saya berdiskusi adalah cara mereka perform, cara bagaimana menghandle audience, dan itu saya aplikasikan ke dalam pertunjukan saya. Oke. Yang paling pernah nggak ada bukan ke distract ya, maksudnya ada teknik magician lain yang justru bertolak belakang dengan teknik dari kakak sendiri? Kalau berbicara teknik, mungkin setiap pesulap mempunyai tekniknya masing-masing. Efeknya mungkin bisa terlihat oleh penonton itu sama, tetapi teknik di baliknya bisa saja berbeda-beda. Nah, mungkin kalau dibilang ada yang bertolak belakang, mungkin bukan bertolak belakang, tetapi memang tekniknya berbeda-beda dan itu tidak masalah. Mungkin kalau bisa dibilang yang agak menggelitik untuk saya adalah di Indonesia, pesulap-pesulap ini kebanyakan malah secara cuma-cuma membongkar trik-trik di sosial media.
Itu yang sangat saya sayangkan sih. Oh iya 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 iya. Itu ramai sekali ya, benar-benar. Itu memang seharusnya secara itu tidak boleh ya? Atau ada secara etika atau seperti apa yang harusnya memang tidak boleh? Artinya trik itu hanya boleh diketahui oleh pelaku. Secara etika harusnya memang kita sebagai pesulap menjaga kerahasiaan itu sendiri. Betul. Dan mungkin bisa dibilang tidak salah juga kalau mau berbagi ilmu. Tetapi yang salah adalah kenapa berbagi ilmu itu secara Terbuka. cuma-cuma dan terbuka di sosial media gitu. Oh iya betul-betul, karena ini membuat jadi kesan magic, kesan sulapnya menjadi lepas ketika itu sudah terbuka secara ibaratnya besar-besaran lah di media sosial secara terbuka kayak gitu. Iya. Tapi ada nggak yang paling dari dunia sulap sendiri yang paling dianggap kamu fatal membuka rahasia-rahasia itu, membuka trik-trik itu? Dan seberapa pengaruh dengan para magician lain? Sebenarnya pengaruhnya mungkin lebih ke karena apresiasi penonton Indonesia kan masih belum bisa menghargai pertunjukan sulap itu sebagai sebuah seni yang dinikmati kan. Begitu kita membongkar trik-trik sulap itu, penonton semakin merasa bahwa seni sulap ini tidak ada harganya. Iya, Mereka betul. semakin tidak bisa menghargai seni sulap itu. Karena pasti pesulap-pesulap di luar sana banyak yang perform dan pasti dianggap kayak saya sudah pernah melihat cara itu gitu. Tidak melihat sebagai sesuatu seni yang harus dinikmati. Iya benar. Jadi ini yang membuat orang kemudian banyak akhirnya skeptis juga dengan permainan sulap yang sebenarnya itu harusnya dihargai, karena mempelajari teknik itu ternyata nggak gampang, bukan sekedar tahu aja kan gitu. Tapi pernah gagal nggak sih Kak dengan perform selama ini? Pernah merasa gagal nggak? Kalau dalam sebuah pertunjukan, mungkin jika pun ada gagal, yang tahu hanya magician itu sendiri. Dan bagaimana caranya supaya itu tidak gagal adalah tugas magician untuk membuat itu menjadi pertunjukan yang sempurna. Oh, berarti PR-nya justru di magician itu sendiri, gagal atau tidak, gagal langsung ibaratnya langsung diselesaikan saat itu juga. Iya. Untuk memberi kesan bahwa itu tidak gagal gitu loh. Iya. Karena menurut saya dalam sebuah pertunjukan sulap itu tidak hanya tentang sebuah trik, tetapi bagaimana kita mempackage pertunjukan itu menjadi sebuah penampilan yang dinikmati. Oke. Dengan profesi kakak sekarang, penampilan sekarang, ada nggak sih pro kontra siapapun, entah lingkungan, entah atau mungkin netizen ketika mereka melihat seorang The Secret Riana ini, pro kontra yang pernah kakak lihat, yang kakak terima? Selama ini saya sih belum pernah mendapat kritikan secara langsung ya tentang apa yang saya lakukan selama ini sih. Oke, berarti itu artinya sejauh ini bisa dibilang cukup berhasil lah dengan membangun The Secret Riana dengan kemampuannya segala macam, dengan talentnya ini. Tapi sempat ada kekhawatiran nggak? Gini, kalau mau jawab ya, kalau tadi Kak Riana kuat nih dengan karakter The Secret ini, apa ini yang kemudian selalu menjaga image ini? Apa ini juga yang kemudian membuat Kak Riana menghindari bahwa image-nya takut lepas, kemudian kehilangan fans, atau justru ada kritikan, atau seperti apa? Maksudnya dengan karakter saya? Ya, membawa ini terus-terusan gitu loh. Hampir ibaratnya siapa yang pernah ngelihat seorang Riana senyum, tertawa, happy seperti orang pada umumnya? Selama yang saya tahu sih, apa yang saya lakukan orang masih terima-terima aja ya. Oke, berarti sama sekali tidak masalah ya gitu. Iya. Tapi memang Riana memang menjaga banget ya di dalam apapun, memang tidak mau membuka seorang Riana dari Riana yang Riana ABG, Riana remaja, happy-happynya seorang Riana, hangoutnya Riana, itu menutupi itu seperti apa ketika harus benar-benar ibaratnya keluarlah bersama family, sekedar jalan-jalan, itu triknya gimana Kak? Apakah mereka mengenali seorang Riana ketika Riana tidak tampil seperti ini?
Sebenarnya tidak ada triknya sih, karena apa yang saya lakukan, saya bisa lakukan dengan cara saya sendiri gitu. Maksudnya di luar performance saya juga masih ya tadi menonton film, entah mungkin kuliner atau saya mengoleksi mainan, handicraft dan sebagainya. Jadi menurut saya itu cara saya enjoy dengan diri saya. Ketika beraktivitas di luar, lepas dari konteks seorang Secret Riana sendiri, ya seperti ini. Seperti ini, berarti bener-bener ini ya, kayak ngeblend banget Riana di panggung dengan Riana the real life-nya gitu sendiri. Oke Kak, terakhir, tadi sudah banyak negara yang didatangi. 10 tahun dengan karakter ini yang gak mudah gitu loh, sudah main film juga gitu loh. 2025 biasanya kan ada target lah, project besar untuk entah karir dalam konteks karir lebih umum atau dengan mengkuatkan karakternya seperti ini. Dari Kak Riana sendiri ada nggak sih? Jadi untuk tahun 2025 saya berfokus untuk mengembangkan IP atau brand The Secret Riana itu ke aspek-aspek yang belum pernah ada. Misalnya? Sebelumnya saya sudah memiliki podcast, ada brand makanan, ada escape room, ada rumah hantu. Nah, untuk 2025 saya ingin membuat ke aspek-aspek yang lain. Jadi akan membuat animasi nextnya, akan membuat komik, akan membuat games, dan juga saya sedang menulis sebuah novel. Oke, novel ini yang akan menjadi film nextnya atau bukan? Atau beda lagi? Kita lihat nanti. Di novel ini adalah pengalaman pribadi saya yang belum pernah diceritakan atau dituangkan ke dalam pertunjukan. Oh gitu, Kak, bentar, sebelum terakhir, aku penasaran, pengalaman pribadi Kak Riana yang paling berpengaruh dengan hidup Kak Riana sendiri apa sih? Berpengaruh seperti apa? Dalam hal kehidupan. Jadi misalnya punya pengalaman apa yang dianggap misterius, mistis, dan itu ternyata mempengaruhi Kak Riana secara personal, secara karir, secara apapun. Mungkin pengalaman bahwa cerita mereka juga ingin didengar. Cerita mereka juga ingin didengar. Oke, mereka itu adalah salah satunya Riani. Oke, terima kasih Kak Riana. Tapi seperti tadi ketika opening, saya juga pengen Kak Riana untuk menyampaikan sesuatu apapun yang mau disampaikan dari The Secret Riana atau mungkin mewakili Riani tadi ke kamera sini, boleh? Jangan pernah takut untuk terus mencoba. Oke, terima kasih Kak Riana sudah datang di podcast kita di eksklusif. Kita ketemu, kita tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih Kak.